Ramainya, puluhan pedagang es teh mendadak menyerbu acara pengajian akbar di Solo, Jawa Tengah. Dagangan pun diborong Gus Ikdam, pendakwah asal Blitar, lalu dibagikan pada jemaah. Fenomena ini imbas dari aksi kontroversial Gus Miftah yang dianggap merendahkan Sun Haji, pedagang es teh, saat mengisi ceramah. Biasanya, Sun Haji mendapat berkah melimpah. Donasi yang didapat ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Terlepas dari huru-hara yang terjadi, Sun Haji nyatanya ketiban rezeki nomplok bertubi-tubi. Dalam waktu sepekan saja, sang pedagang es teh panen simpati. Buntut kasus yang mencuat, es teh makin jadi minuman favorit sejuta umat. Kebanyakan saya kalau acara kemana-mana ada yang pedagang-pedagang pinggir jalan es teh manis. Bahkan kalau misalnya saya turun ke dapil ada tukang dagang es teh manis, saya suruh ibu-ibu ambil, beli, borong. Karena memang saya paling suka es teh manis. Minum teh itu kayak tenang ya. Habis minum teh itu kayak gitu. Terus aromanya bikin kayak ya tenang gitu. Iya, ada efeknya. Kalau buat saya sih efeknya ada ya, menenangkan. Ya, es teh mendadak jadi bahan perbincangan, minuman hit semua kalangan. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, dari warung di pinggir jalan hingga restoran mewah, es teh menjadi pilihan. Faktanya, es teh memang tidak bisa lepas dari masyarakat tanah air. Meski dianggap minuman kelas rakyat, ternyata es teh dinobatkan sebagai minuman paling populer nomor 3 dunia loh. Negara Swedia menjadi negara dengan konsumsi es teh tertinggi. Bayangkan saja, rata-rata warga Swedia mengonsumsi es teh mencapai 39 liter setiap tahunnya. Popularitas es teh global diakui semakin meningkat. Terbukti dengan lahirnya berbagai inovasi industri minuman es teh kekinian. Di Indonesia sendiri, bisnis es teh kian menjamur, menjadi peluang para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Adanya peluang cuan tak heran jika pedagang es teh mudah ditemukan. Nah, kalau es teh itu juga karena faktor lingkungan mungkin ya, karena kan kalau sekarang itu lebih cocok minum es teh setiap udara panas gitu. Nah, jadi tergantung kita mau kegunaannya untuk apa gitu. Kalau misalnya hangat pasti orang-orang nyari kehangatannya dan cari manfaatnya, tapi kalau es teh juga bisa dapat manfaatnya dari menyejukkan si es tehnya itu sendiri. Siapa yang tak tergoda dengan kesegaran minuman pelepas dahaga? Mengonsumsi es teh setelah makan menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia. Padahal di balik kenikmatannya ada resiko kesehatan yang berbahaya. Ya, kebiasaan minum es teh setelah makan nyatanya bisa mengganggu proses pencernaan. Akibatnya, nutrisi dalam makanan tidak diserap dengan baik oleh tubuh. Lantaran suhu dingin dari es teh menyebabkan pembuluh darah di sekitar lambung menyempit, sehingga memperlambat proses pencernaan. Selain itu, kandungan tanin dalam teh bisa berikatan dengan zat besi dari makanan. Alhasil, tubuh bakal kesulitan untuk menyerap zat besi, sehingga terasa lemas dan pusing karena tubuh kekurangan darah alias anemia. Tak hanya itu saja, konsumsi es teh yang berlebihan juga berpotensi memicu naiknya asam lambung. Akibatnya perut kembung atau rasa panas di dada. Apalagi jika mengkonsumsi es teh dengan gula berlebihan. Gula di dalamnya bisa membuat sisa makanan lebih mudah menempel pada gigi. Resiko pembentukan plak dan gigi berlubang pun berpeluang terjadi. Namun masih ada kok manfaat dari mengkonsumsi es teh, yakni meningkatkan antioksidan dalam tubuh. Terutama teh hitam dan teh hijau, kandungan antioksidannya 18 kali lipat lebih besar. Manfaat lainnya, es teh bisa mengurangi resiko dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Nah, yang penting jangan berlebihan mengkonsumsi es teh ya, terutama setelah makan. Teh terbukti menjadi minuman favorit. Data dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, 6 miliar cangkir teh dikonsumsi setiap hari di seluruh dunia.
Di tanah air sendiri, teh menjadi minuman favorit ketiga setelah susu dan kopi. Terlebih, Indonesia menjadi salah satu negara penghasil teh terbesar di dunia. Ya, Dewan Teh Indonesia memprediksi produksi teh dalam negeri tahun ini mencapai 140.000 ton. Belakangan, minuman dari tanaman yang dibuat dengan cara diseduh disebut teh. Padahal teh asli yang sebenarnya terbuat dari daun, pucuk daun atau tangkai daun yang dikeringkan dari tanaman Camellia sinensis kemudian diseduh dengan air panas. Sedangkan minuman yang dibuat dengan cara diseduh tapi bahannya bukan berasal dari tanaman Camellia sinensis adalah tisane. Nah, tisane bisa berasal dari rempah-rempah, bunga, buah, dan akar tumbuhan. Biasanya tisane erat kaitannya dengan pengobatan herbal sejak ribuan tahun yang lalu, yakni teknik merebus bahan-bahan alami. Tak heran jika tisane lebih dikenal dengan sebutan teh herbal. Sebenarnya teh itu hanya dari tumbuhan Camellia sinensis aja. Jadi Camellia sinensis yang dikeringkan itu variannya ada banyak, ada yang Camellia sinensis ataupun Camellia sinensis assamica. Tapi selain dari itu bukan disebut teh, jadi itu bisa disebut tisen. Salah satu minuman teh yang unik khas Nusantara adalah teh tarik. Teh asal Aceh ini menjadi warisan budaya dengan cita rasa menggugah selera. Perpaduan aroma teh yang kuat disandingkan dengan susu. Proses pembuatannya juga unik dan tak sembarangan. Perlu keahlian khusus untuk menarik teh. Bahkan menarik tehnya bisa lebih dari 1 meter lebih agar menghasilkan rasa yang otentik. Bagi masyarakat Aceh, minum teh tarik tak hanya sekedar pelepas dahaga dan nongkrong cantik, melainkan simbol kebersamaan bersama keluarga, kerabat, juga sahabat. Teh talua dan teh tarik itu karena kan dia dikombin sama susu ya. Jadi susu dan telur. Jadi teh yang digunakan itu pasti yang strong. Karena kalau enggak nanti rasa tehnya akan hilang. Jadi black tea itu pemilihan yang tepat untuk dicampur dengan bahan-bahan yang juga pekat gitu. Selain di Aceh, Tegal, Jawa Tengah juga punya minuman teh yang khas, kental budaya dan punya nilai filosofis. Ya, teh poci. Minuman tradisional yang identik dengan istilah wasgito, alias wangi, panas, sepet, legi atau manis dan kental. Biasanya teh disajikan dengan tambahan bongkahan gula batu. Uniknya bagian dalam poci yang digunakan untuk menyeduh teh konon tidak pernah dicuci, melainkan sisa tehnya hanya dibuang. Bukan tanpa sebab, karena katanya kerak sisa teh diyakini bakal menambah cita rasa dan aroma teh poci semakin enak. Selain itu, tradisi minum teh atau yang disebut mochi dengan menggunakan poci dari tanah liat ini menjadi simbol kekerabatan. Tak heran jika tradisi mochi sejak abad ke-17 masih mengakar dan dilestarikan hingga kini. Ada 3 jenis teh, yakni teh hitam, teh hijau, dan teh putih. Meski sama-sama dari tanaman Camellia sinensis, namun perbedaannya adalah waktu panen dan tingkat oksidasi daun. Nah, teh putih termasuk teh paling mahal di dunia. Di Indonesia harganya bisa mencapai Rp1.000.000 per kilogram. Bukan tanpa alasan, teh putih memang spesial karena berasal dari pucuk daun teh yang masih muda dan menguncup. Jumlahnya pun terbatas, hanya bisa dipetik 2 kali dalam setahun. Kandungan antioksidannya pun paling tinggi, bermanfaat membantu menjaga kesehatan kulit serta membuatnya tetap awet muda. Teh yang berasal dari Tiongkok ini dulunya menjadi resep rahasia dan hanya dikonsumsi oleh kaisar serta keluarga kerajaan. Bicara soal teh, ternyata kandungan kafein pada teh lebih besar dari kopi. Ya, dari hasil penelitian pada Journal of Food Science, daun teh mengandung 3,5% kafein, sedangkan biji kopi 2,2% kafein. Namun faktanya, proses pembuatan kopi menggunakan lebih sedikit air, sehingga jumlah kafein yang dihasilkan dari seduhan kopi menjadi lebih besar dibanding teh. Nah, penambahan es batu membuat suhu turun dengan cepat, sehingga mencegah kerusakan antioksidan. Namun kandungan antioksidannya tidak sebanyak teh yang diseduh dengan air dingin.
Jadi, mau pilih es teh atau teh panas?